resesi itu adalah bagian dari sebuah siklus kehidupan. Ekonomi juga mempunyai siklus. Kapan ekonomi itu mengalami pertumbuhan yang bagus, kemudian pasti pada saat kita mencapai pertumbuhan yang bagus, selalu akan ada mencapai titik pertumbuhan yang rendah, bahkan minus. Itu terjadi dalam sejarah siklus ekonomi dunia. Kita mengalami, kalau kita capture mulai dari awal perjalanan abad 19 sampai ke abad 20 dan abad 21 saat ini, kita mengalami tahun 1928, 30, kita mengalami apa yang dinamakan Great Depression. Tapi waktu itu terjadi di Amerika. Kalau kita mengatakan bahwa saat itu terjadi resesi, ekonomi dunia masih belum terglobalisasi, belum globalize, masih kepada regional-regional, tapi waktu itu kan dunia masih sangat tergantung kepada dunia barat. Amerika adalah salah satu titiknya. Dan Amerika pada saat itu mengalami krisis. Kemudian krisis berikutnya adalah krisis yang dikenal sebagai krisis moneter, terjadi di Asia Tenggara dan Asia Timur. Dan orang mengatakan pada saat itu krisis, kita mengalami resesi yang berat. Kemudian terjadi tahun 2008. 2008 di mana terjadi krisis global financial crisis pada saat itu terjadi di Amerika dan relasinya dengan Uni Eropa. Nah, situasi-situasi ini kan menyebabkan dunia mengalami resesi dan itu adalah sebuah siklus. Pada saat setelah krisis itu kan Amerika mengalami kenaikan kembali. Bahkan setelah itu terjadi Perang Dunia Kedua dan kemudian Amerika mencapai puncaknya pertumbuhan setelah Marshall Plan. Sama terjadi pada tahun 98. Nah, fase-fase sulit itu kan terjadi. Dan ini adalah tantangan bagi setiap generasi. Jadi kita tidak perlu mempermasalahkan itu resesi atau bukan resesi, tetapi yang utama itu adalah the positive mind. Lahir kepemimpinan yang bisa dan mampu mengatasi keadaan dan situasi sulit ini. Dan kita tidak boleh kemudian menjadi meratapi situasi dan kemudian seakan-akan ini adalah akhir dari segalanya. Tidak. Kepemimpinan itu akan selalu diuji. Pada saat kita diuji dengan keadaan situasi yang sulit, bagaimana kita keluar dari situasi sulit itu dan membalikkan situasi sulit itu menjadi sebuah prestasi pencapaian yang bagus. Inilah baru terlahir kehebatan orang. Kalau kemudian kita mengatakan resesi itu dan kita ratapi tanpa melakukan upaya membalikkan situasi yang sulit itu menjadi keadaan yang bagus, maka kita tidak akan pernah dicatat sebagai orang yang mempunyai prestasi gemilang dalam perjalanan sejarah peradaban. Itulah yang terjadi. Jadi resesi atau tidak resesi itu adalah masalah kontekstual kepemimpinan bagi saya. Seberapa jauh kepemimpinan itu mempunyai daya tahan, mempunyai daya lentur menghadapi situasi yang ada. Nah, tinggal kemudian dalam situasi seperti ini program apa yang kita tawarkan kepada rakyat supaya rakyat juga mempunyai daya tahan, daya lentur terhadap kehidupan, terhadap situasi yang ada. Dihimpit oleh permasalahan kehidupan, hadir negara untuk memberikan bantuan. Nah, itulah yang paling utama. Jadi, rakyat merasakan kehadiran negara, kepemimpinan dirasakan kehadirannya, dan kemudian bersama-sama sehingga lahir kebersamaan, lahir semangat kegotong royongan bagi seluruhnya bahwa ada masa-masa yang berat, tapi kebersamaan itulah yang akan menyelamatkan. Nah, itu yang utama. Krisis saat ini itu kan berbeda penyebabnya dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya. Krisis yang dulu itu disebabkan murni oleh masalah ekonomi. Kalau saat ini krisis yang terjadi disebabkan oleh di luar konteks ekonominya, yaitu apa? Pandemi. Nah, pandemi ini menyebabkan aktivitas masyarakat terhenti karena masyarakat, kalau istilah di luar negerinya menggunakan lockdown, di kita menggunakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kita tidak boleh ke restoran, restoran tetap buka tapi tidak boleh makan di dalamnya. Dan situasi-situasi ini menyebabkan apa? Penurunan aktivitas ekonomi. Karena aktivitas masyarakat itu adalah mempunyai nilai ekonomi. Lah, ini yang terjadi. Di saat yang sama kita juga harus mengatasi pandemi itu sendiri.
sektor kesehatan harus kita tingkatkan kualitas pelayanannya. Kemudian bagaimana respon cepat menghadapi pandemi yang belum ada obatnya. Kemudian respon yang cepat menyiapkan skala penanganan untuk mengantisipasi jangka panjangnya. Jangka pendeknya kita atasi, jangka menangannya kita siapkan, dan jangka panjangnya harus kita buat programnya, yaitu menyiapkan vaksin. Dan ini kan harus secara paralel kita siapkan. Pada situasi seperti ini, krisis akibat pandemi ini tidak pernah ada orang yang punya pengalaman. Karena ini adalah pertama kali terjadi dalam peradaban manusia. Nah, ketika situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Harus saling bahu-membahu, saling menyatu, dan saling kemudian bergotong royong mencari solusinya. Kalau ya hal yang berat itu kita atasi bersama, yang berat menjadi ringan, ya kan? Yang sulit menjadi lebih mudah. Ini harus butuh kebersamaan. Sebagai sebuah kebersamaan sebagai sebuah bangsa, kalau kita pun tidak disatukan oleh kebersamaan sebagai bangsa, kita harus dibersatukan oleh apa? Alasan kemanusiaan. Karena apa? Pandemi ini adalah ancaman terhadap peradaban manusia itu sendiri. Eksistensi peradaban dipertaruhkan di sini.